Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang budiman yang seluruhnya kami banggakan, kami hormati dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di bulan yang sangat baik ini, yaitu bulan Ramadan, kembali kita bersama dalam satu kesempatan di mana kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana kesiapan mental kita menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana kesiapan mental kita untuk meraih kemenangan. Jadi tema pada kesempatan kali ini adalah kesiapan mental dalam beribadah di bulan Ramadan dan meraih kemenangan. Para pemirsa yang sangat kami muliakan, tentunya sudah pada maklum bahwasanya di bulan suci yang sangat baik ini kita akan memaksimalkan seluruh upaya ibadah kita, baik itu ibadah lahiriah atau batiniah. Ibadah lahiriah sudah tercermin pada perbuatan-perbuatan kita secara physically, secara biologis kita sudah mencerminkan kebaikan kita, baik itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hubungan vertikal kita ataupun bentuk sosial kita, aspek sosial kita, kebaikan kita kepada sesama, yaitu bentuk horizontal kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat kita mengoptimalkan atau optimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan kita dihadapkan dengan beberapa situasi, yaitu baik kondisi taktis kita, kondisi geografis kita yang kadang kala dengan suhu yang sangat tinggi ataupun dengan suhu yang lumayan dingin seperti hari ini. Pada hari-hari beberapa hari kemarin, mulai dari awal-awal Ramadan kita dihadapkan dengan suhu yang curah hujannya meningkat sehingga aktivitas kita banyak terhambat, baik yang aktivitas menuju ke masjid untuk itikaf ataupun lain sebagainya. Namun dengan adanya kita, dengan niat kita yang sudah maksimal untuk memaksimalkan ibadah, maka kita tidak boleh lengah sekalipun kita tidak mampu untuk berangkat ke masjid karena hujan, maka kita bisa bersiap dengan memperbanyak baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, kalau setiap hari kita berkutat, berjibaku dengan yang namanya multimedia baik itu sosial media kita ataupun scrolling TikTok semacamnya, maka ubahlah pada kesempatan Ramadan yang baik ini, ubahlah agar senantiasa media kita, media sosial kita menjadi sarana ibadah kita. Gantilah tema-tema yang sering kita pakai dalam acara bulan Ramadan dengan memegang gadget kita dengan hal-hal yang positif. Install aplikasi-aplikasi yang baik seperti Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Karena kalau tidak ada niatan baik dari kita untuk mengubah mindset seperti itu, maka kita akan terjebak pada permainan multimedia kita. Kita akan terjebak dengan gadget kita akan terjebak dengan teknologi yang ada di tangan kita. Sebagaimana konsep dari smartphone adalah handphone pintar, maka kita juga harus lebih pintar daripada handphone kita. Kalau handphone kita menyajikan hal yang negatif, maka kita sebaiknya kita harus melawannya dengan yang positif. Jadi kiat kita untuk melawan hal-hal yang seperti itu dimulai dari niat kita, sebagaimana kita berkuat diri untuk mendapatkan kesempatan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan hati kita untuk tidak terjebak dalam permainan media sosial. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, di dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya
membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu ada satu pahala dan ada satu kebaikan. Membaca satu huruf dalam Al-Quran ada satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di selain bulan Ramadan. Maka pada kesempatan Ramadan kali ini kami hanya berpesan dan selalu mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bersolawat. Apalagi di bulan puasa yang seperti sekarang ini, banyak pengangguran, banyak waktu-waktu kita yang nganggur, maka isilah dengan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan apa yang didauhkan, disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma utisailin." Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan zikir mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang lebih baik dari apa yang mereka minta, dari orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi zikir, baca Al-Quran adalah satu kesinambungan yang tidak boleh lepas dari bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesempatan-kesempatan yang kita dapat di bulan Ramadan ini selain dengan baca zikir dan baca Al-Quran, yaitu dengan memperbanyak iktikaf. Iktikaf di masjid yang dengan kesederhanaan diam kita di masjid akan meraih beberapa pahala. Tiap detik kita beriktikaf, tiap detik itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, kalau kita masuk masjid jangan langsung duduk, kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah itu baca dalam hati kita, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Maka dari itu pahala akan mengalir setiap detik buat kita sekalian, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jangan lupa kita untuk berbagi, dan jangan lupa untuk juga di dalam bulan Ramadan ini bersedekah, baik itu berupa takjil atau kebahagiaan yang lain. Apalagi kita dalam melaksanakan ibadah bulan puasa. Di bulan puasa ini kita melihat kesenjangan sosial di antara kita. Jangan sampai tetangga kita menderita melihat kenikmatan yang kita punya. Marilah kita bantu sesama untuk bersama-sama berbagi dalam kebahagiaan. Barang siapa memberikan kebahagiaan di bulan Ramadan, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketidakmampuan kita dalam beribadah di bulan puasa, karena dengan alasan banyaknya dosa yang telah kita perbuat atau banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, itu jangan sampai kita berupaya untuk menutupi kesalahan. Bukan untuk ditutupi, tapi kesalahan itu untuk diperbaiki. Melihat kesalahan jangan semata-mata bagaimana kepiawaian kita untuk menutupi, tapi harus kita berupaya dengan ikhlas hati untuk berbenah. Maka dengan berbenah diri, memperbaiki seluruh sistem kehidupan kita selama 11 bulan sebelum Ramadan, maka kita bisa merestart kehidupan kita di bulan Ramadan ini, baik dari sisi ibadah kita, aspek sosial kita, ataupun selainnya, ataupun apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita. Pemirsa yang budiman, di akhir perjumpaan kita pada kali ini, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan kepada yang lain, bahwasanya kesempatan itu tidak datang secara cuma-cuma, dan kesempatan itu tidak semestinya kita sia-siakan. Maka dalam bulan Ramadan ini saya berharap optimalkan ibadah kita, optimalkan seluruh fungsi yang ada pada diri kita, baik fungsi jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun fungsi kita sebagai makhluk sosial kepada sesama. Bagaimana kita berbuat baik kepada mereka,
bagaimana kita memperbaiki kondisi ekonomi kita, dan apalagi lebih-lebih bagaimana kita memperbaiki kondisi ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita dijadikan hari-hari yang bermanfaat dan barokah, dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan peduli kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu seluruh pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Dan akhir kata dari kami, semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan selalu menyertai kita semua beserta keluarga. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.